Okay, Mr. Agung, we invite the time and place. The presentation time is 25 minutes. Please, Mr. Agung, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kami akan mulai mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana PT Inka sebagai manufaktur merubah cara kerja di internalnya juga mencoba mereposisi. Jadi bisnis masa lalu seperti ini, bagaimana public transport masif, kerja rapat juga masif, berbelanja, dan bagaimana cara pembayarannya. Dengan kondisi seperti ini, banyak perubahan yang harus kami lakukan. Ada dua hal, bagaimana kami mengelola pabrik agar bisa memenangkan kondisi yang membuat kita harus selalu menjaga jarak. Yang kedua adalah bagaimana produk kami, bisnis kami ke depan, kalau memang kondisi new normal bisnis pattern ini akan terus berjalan. Next. Jadi untuk internal, kami harus sudah memaksakan paperless work-nya, di mana kami knowledge harus kami rangkum, sekarang tidak lagi dimiliki oleh knowledge individu kepada mainframe kami, sehingga setiap orang bisa men-sharing ilmu, mendapatkan ilmu, dan lain-lainnya. Sehingga di software kami sekarang yang akan namakan INOS, internal training knowledge, external training knowledge, discussion knowledge, managerial knowledge, specific knowledge, NCR knowledge, non-confirming report, DCR, design change request, dan legacy knowledge, semua harus terkumpul oleh para staf kami, sehingga semua orang akan bisa mengakses, kemudian mengeksersis dan mendiskusikannya. Next. Sedangkan dari sisi manufaktur sendiri seperti dipahami bahwa industri perkereta apian hampir 80 atau 70%-nya masih craftsmanship, masih membutuhkan orang untuk bekerja, menarik kabel, memasang interior, memasang lampu, memasang kursi. Hal ini memang tidak mungkin dilakukan dengan robotik, karena robotik membutuhkan mass production yang besar, sehingga bisa disetting dengan mudah, repetitifnya tinggi. Sedangkan di industri kereta api seperti Bapak pahami bahwa order paling 100, 20, yang selalu berbeda-beda terhadap kondisi customer yang membutuhkannya. Sehingga kalau kami harus install robot, mestinya robot yang benar-benar bisa mengcopy manusia. Saat ini masih belum ada robot yang seperti itu. Sehingga langkah kami untuk menjembatani itu adalah mendigitalisasi orang-orang tersebut agar terkoneksi dengan sistem IoT dan komunikasi bisa dilakukan dengan sistem IoT. Sehingga kemudian kami membuat orang-orang tersebut di-copy, dijadikan seolah-olah sebuah robot. Setiap langkah mereka harus dimasukkan ke sistem interface, setiap step-step mereka diberi petunjuk oleh sistem interface-nya, setiap kondisi hasil pengerjaan mereka akan dicek oleh quality control, kemudian diumpan balikkan ke sistem interface. Next. Sehingga target kami, craftsmanship with high accuracy and precision cannot be ruled out. Jadi kebijakan Inka saat ini adalah kami tidak akan bisa merumahkan orang-orang yang bekerja seperti itu. Tapi bagaimana kemudian tugas kami adalah mendigitalisasi hasil pekerjaan mereka agar data terpusat, kontrol terkendali, dan kondisi distancing, kondisi COVID, kondisi komunikasi di rumah, di kantor, dan di pabrik akan selalu terjamin. Itu kondisi yang harus saya masuki sekarang. Next. Kemudian untuk yang long term-nya dengan kondisi seperti itu, maka Inka harus merubah diri. Yang pertama adalah kami harus membuat Smilecraft sendiri, di mana kami punya sisi production sebagai pondasi kuat, sebagai manufaktur, sebagai pusat dari semua industri, maka kami harus tetap memegang production. Kemudian kami mengembangkan diri ke arah kanan, logistik, EPC, dan MSA. Kemudian sebelah kiri kami harus membuat production teknologi, logistik, dan quality control, desain, dan R&D-nya.
Di tiap-tiap sisi ini kami akan membuat unit-unit yang sudah mulai agak mandiri, atau boleh dikatakan sudah kami paksa untuk mandiri, untuk menjalankan dirinya sendiri. Seperti dipahami bahwa Indonesia sudah tertinggal, atau Inka sudah tertinggal hampir 100 tahun atau 150 tahun penguasaannya terhadap teknologi kereta api. Posisi kami sekarang adalah pada posisi terbentur oleh batasan gelas. Sehingga kami harus melompati batasan itu, kami harus meninggalkan middle income trap kalau kami khawatirkan kami akan terkungkung di sana. Jadi kami merasa bahwa kami masih ada di state 2. Kami punya supporting industry tapi masih dalam tuntunan perusahaan luar negeri yang lebih canggih. Kami harus merubah diri untuk bisa manage, memasteri di teknologi, kemudian membuat yang high quality. Itu yang harus kami lakukan. Bagaimana kami melakukannya? Next. Kami membentuk 3 pilar usaha di industri kami. Bisnis manufaktur tetap kami pegang, di mana lokomotif, passenger goods, dan kereta barang akan kami tetap kuasai, dan kami libatkan anak perusahaan kami, Inka Multi Solusi, sebagai transfer knowledge dan transfer manufaktur. Kemudian untuk kereta berpenggerak, kami sudah mendirikan joint venture dengan perusahaan Stadler dari Swiss. Adalah langkah kami untuk menembus kaca kegelapan tadi, agar kami bisa menuju terang, kami menuju kualitas yang lebih tinggi. Di samping itu untuk menuju penguasaan teknologi yang lebih tinggi, karena selama ini kita sangat bergantung kepada industri luar, maka kami menugaskan anak kami yang lain yang bernama Reka untuk mendevelop bisnis di tier 1 dan tier 2 sistem. Kemudian pilar bisnis berikutnya adalah IMSC untuk consulting dan teknologi. Kemudian kami ada bisnis pilar untuk IMST, kami akan masuk ke autonomous dan baterai. Kemudian ada IMSS yang selama ini service, kami akan masuk ke IoT dan IT. Kemudian bisnis investment, kami sudah mendirikan cucu perusahaan di Singapura yang namanya TSG Global Singapura, TSG Infra yang ada di Singapura, untuk mencoba mendapatkan finance dari luar untuk menumbuhkan industri kami ke depan. Next. Mimpi kami, harapan kami nanti akan menjadi total solution untuk sebuah proyek transportasi. Kami sudah berpikir bahwa kalau kita hanya berkonsentrasi kepada kereta api, kondisi bisnis kereta api sekarang hampir overload, hampir over capacity 60% di dunia. Sehingga kami harus melebarkan bisnis kami, tidak lagi konsentrasi. Ya, bisnis utama tetap kereta api, tetapi kami harus mengembangkan ke bisnis yang lain. Kami akan mengembangkan ke bisnis transportasi darat secara umum. Next. Jadi ini harapan kami ke depan, kami akan tetap ke rolling stock, kami akan menyiapkan semua prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kereta api. Kami juga akan mencoba untuk ke freight transport, kami coba ke PNR, ke DRC, ke Antam, bagaimana solusi transportasi mereka bisa diselesaikan secara utuh. Yang terakhir kami juga harus mengembangkan urban transport. Kami sudah mempunyai MOU dengan Pemprov Bali, Kota Bogor, juga tidak melupakan Madiun yang sebentar lagi juga akan melakukan bagaimana mengelola urban transport yang benar. Jadi next kami adalah bagaimana kami membuat sustainable city. Ini adalah harapan kami berikutnya. Next kami untuk membuat kami tetap bisa survive di kondisi new normal. Kalau memang new normal akan berjalan secara berkelanjutan, di mana kami akan mencoba untuk berkonsentrasi pada transportation, traffic control, dan energy management. Next. Ini adalah 3 area yang coba kami usahakan akan kami kuasai dalam 1 atau 2 tahun ini. Next.
Jadi kami akan mencoba untuk membuat eco-friendly transportation, electric bus, tram baterai. Kalau kotanya lebih besar ada LRT, MRT. Kami juga akan mendekati pemerintah daerah bagaimana kami bisa mengelola pencahayaan atau mengelola penerangan jalan umum sehingga kami bisa mengkoordinasikan energinya untuk saling menunjang. Juga traffic manajemennya, parkirnya, bagaimana mengatur lalu lintas. Ketiga hal ini yang sedang kami dekati untuk mendekati Pemda yang sudah menunjuk respon, memperlihatkan respon positif adalah Madiun dan Pemda Bali, terutama untuk area wisata di Kuta, Sanur. Next. Jadi ini pengembangan kami yang ke depan, kami sudah membuat tram baterai yang sudah kami uji coba, biarpun tidak bisa keluar dari pabrik kami karena memang aturannya masih belum ada bagaimana tram harus sesuai aturan, sehingga pada saat kami minta izin untuk diuji di mainland masih belum bisa lolos sampai saat ini. Bulan kemarin kami sudah menyelesaikan electric bus kami sudah mendapatkan uji landasan, kemudian kami karoseri di Malang. Saat ini sedang menjalankan uji kehandalan internal kami. Nah, untuk menunjang hal tersebut, maka sustainability hal ini yang ingin kami dapatkan, bagaimana kami mengefisienkan energi pencahayaan jalan di kota-kota, karena saat ini seperti Madiun, bisa kita pahami, mereka hampir habis 18 miliar tiap tahun hanya untuk penerangan jalan. Sedangkan kalau kita bisa memanajemen itu, berdasar hasil studi bisa dihemat 30-40%. Nilai 30-40% itu bisa digunakan untuk subsidi investasi bus listrik yang saat ini harganya masih 2-3 kali lipat bus konvensional. Juga bisa mensupport dan mensubsidi energinya. Next. Kira-kira kemudian juga memanajemen ini bagaimana traffic di kota Madiun sendiri, di mana parkir terkoordinasi, lampu lalu lintas terkoordinasi, rambu-rambu lalu lintas juga terkoordinasi. Ada suatu saat di mana ruas jalan dilarang parkir, tetapi dengan manajemen trafik yang bagus, larangan parkir nanti akan bisa berubah menjadi boleh parkir, atau ada area yang tidak boleh berhenti, pada suatu saat area tersebut boleh berhenti. Dengan manajemen seperti ini, maka kita bisa mengarahkan lalu lintas untuk menuju area yang kosong, dan bisa membuat pengguna lalu lintas pribadi bisa pindah ke transportasi umum. Next. Untuk itu maka kami akan memperbesar diri, tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari kapasitas produksi itu sendiri. Next. Saat ini kami di Madiun punya 22 hektar. Kemudian kami sudah membangun workshop di Banyuwangi, sekarang sudah hampir 90%, yaitu dengan luas 80 hektar, hampir 3 kali luas yang ada di Madiun. Dengan kapasitas juga pasti 3 kali lipat yang ada di Madiun. Kedua workshop ini adalah workshop untuk industri manufaktur kereta api. Jika dan kami berharap semoga hal ini terjadi, kalau memang kedua workshop ini benar-benar bisa menjadi workshop manufaktur kereta api yang besar dan ordernya tidak ada hentinya semoga, maka masih ada area seluas 140 hektar yang kami sudah diskusikan dengan Pemkab Banyuwangi. Area ini milik PTPN 12 seluas 40 hektar sebagai kawasan industri untuk menunjang industri manufaktur kereta api, industri kursi, industri interior, industri kabelnya, industri rem, atau industri apapun yang bisa mendukung industri kereta api di Indonesia, kemungkinan besar di ASEAN sebagai pusat industri komponen-komponen kereta api. Kira-kira itu Pak Gamawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung